Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang masih memberikan kita umur untuk berkumpul dan bersilaturahmi dalam setiap aktivitas ibadah kita yang kita laksanakan, yang tentunya kita semua harus selalu siap untuk bertafakur dan bertadabur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sebagaimana yang tadi disebutkan sudah masuk ke hari keberapa di dalam bulan Ramadan tahun ini? Hari ke-6 bulan Ramadan tahun ini. Tapi kalaulah saya ganti pertanyaannya, saum hari ini adalah saum yang keberapa kali sepanjang usia kita? Sepanjang usia kita, Pak. Nah, Bapak Yusuf sabaraha tahun, Pak? 57 tahun. Ngawitan saum ti usia sabaraha tahun? Jangan sebat we, ngawitan ti usia 7 tahun. Kalau ada seseorang yang mulai saum dari usia 7 tahun, sekarang umurnya 57 tahun, berarti sudah pernah melaksanakan saum 50 tahun. 1 tahun berapa kali kita saum Ramadan, Bu? 1 tahun berapa kali kita saum Ramadan? 1 kali atau 30 kali dalam 1 bulan? 30 kali. 30 kali dikali 50 tahun tadi berarti 30 kali 50 berapa, Bu? 1.500. Sekarang hari ke-6 berarti telah melaksanakan saum sepanjang hidup Bapak kurang lebih 1.506 kali. Tentunya tiap yang hadir di sini beda-beda. Yang usianya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, beda-beda. Tapi saya yakin semuanya pernah merasakan saum sepanjang hidupnya. Ada yang ratusan kali, bahkan tadi ada yang ribuan kali. Maka pertanyaannya bagi kita setelah kita melakukan saum ratusan kali tersebut, ribuan kali tersebut, sudahkah kita saumnya sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar? Kita sering dengar dari ustadz-ustadz, man soma, ada yang hafal? Man soma Ramadana, terus imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Hafal, sering mendengar, dan kita sudah pernah melakukan saum ratusan dan ribuan kali. Maka pertanyaannya, sudahkah saum kita imanan wahtisaban? Berlandaskan keimanan dan juga berlandaskan keinginan kita mengharapkan keridhaan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan sore hari ini, dengan hujan yang kita lihat di luar yang tidak mematahkan semangat kita coba memuhasabah diri kita, mengecek saum kita. Sudahkah saum kita imanan wahtisaban? Berlandaskan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cek dari awal. Awal kita akan melaksanakan saum. Kita melaksanakan apa dulu, Pak? Sebelum kita melaksanakan saum, kita melaksanakan sahur.
Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada yang namanya keberkahan. Katanya kita saum berlandaskan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Dan juga kita tahu bahwa sahur adalah sebuah kegiatan yang di sana ada keberkahan jika kita melaksanakan sahur. Tetapi kenyataan, mari kita cek. Masihkah ada bapak-bapak yang sahurnya dibangunkan oleh istri? Banyak. Masihkah ada pemuda di sini yang sahurnya dibangunkan oleh ibu? Ada. Padahal kita saum sudah ratusan kali, ribuan kali senior jago saum teh. Berlandaskan keimanan, mengharapkan keridhaan Allah, dan kita tahu bahwa sahur itu ada barokah. Tetapi untuk sahur pun kita harus dibangunkan. Maka perlu kita memuhasabah diri kita. Sudahkah saum kita imanan wahtisaban? Ataukah masih hanya sekedar formalitas karena kebetulan saum Ramadan? Karena kebetulan datang bulan Ramadan kepada kita. Kita lihat dari sahurnya yang penuh dengan keberkahan. Lanjut kepada proses kita melaksanakan saum. Yang tentunya yang paling utama, ketika kita melaksanakan saum, maka kita harus menghindari hal-hal yang membatalkan saum. Sobi, ya materi-materi sederhana yang sudah banyak dipahami, tetapi perlu kita muhasabah. Ada berapa perkara yang bisa membatalkan saum, ibu-ibu? Ibu nuju saum, Bu? Nuju saum, pantas lulus, Bu. Cobi, ada berapa perkara yang bisa membatalkan saum? Cobi nu kahiji naon, Bu? Nu kahiji membatalkan saum? Makan. Nah, makan tadi. Makan membatalkan saum? Membatalkan saum. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membatalkan saum itu yang pertama to'amahu, makannya. Yang kedua apa tadi ada kata bapak-bapak apa? Minum, syarabahu, minumnya. Ada lagi? Ada lagi ibu bapak? Yang membatalkan saum? Hubungan suami istri atau jima. 3, ada lagi? Bagi yang sudah menikah, cina. Mutaca menikah mah entong, Bu. Ada lagi yang membatalkan saum? Yang nifas, yang head ketika dia saum, batal saumnya ya. Nah, itu yang membatalkan saum. Tetapi ada juga yang digosipkan, membatalkan saum, tetapi sebetulnya tidak membatalkan saum. Ada yang tahu? Ngarumpi ngagosip ngebatalkan saum, Bu? Hente. Nah, tidak membatalkan saum, paling mengurangi dari nilai saumnya. Coba kalau sikat gigi membatalkan saum tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak dimakan. Kalau dimakan batal. Kenapa sikat gigi tidak membatalkan saum? Karena Rasulullah pun ketika saum bersiwak, nyikat gigi. Jadi tidak membatalkan saum, dengan catatan tadi tidak boleh ditelan. Kalau ditelan, maka itu membatalkan saum. Kalau muntah, membatalkan saum tidak, Bu? Tidak. Kenapa tidak membatalkan saum? Kenapa? Karena
Karena muntah itu dikeluarkan, bukan dimasukkan. Tapami ibu bade muntah teras isin katinggal ongkek diteleg deui batal eta mah nembe nya. Kan sok aya nu kitu nya. Ada isin ku budak pira ku ibu katinggal ongkek diteleg deui ku ibu teh tah ieu nembe ngabatalkeun karena saum urang. Kalaulah misalkan kita muntah tetapi tidak ditelan, maka tidak membatalkan saum. Aya AMC tadi cenah di payuneuna aya roti teu emut nuju saum lajeng dituang batal teu Bu Pak? Teu naha? Da lupa. Landasannya karena lupa. Maka ketika lupa, kita lupa malah makan atau malah minum, kata Rasul, fayutima siyamahu. Lanjutkan, tamatkan saumnya. Tamatkan saumnya. Sanes makanna. Jadi lamun urang nuju tuang teu ngahaja, ras emut, lepaskeun langsung tong peras we dituang aya mah rezeki ti Allah. Nu kitu mah lepas. Stop pami emut teh. Pami diemutan kudu sanes aya apa nuju saum. Tong jadi ngambek, justru itu mungkin hidayah buat kita. Stop, tong kalkah ngambek kanu ngingetan. Nah, kalkah diingetan itu rezeki ti Allah tah. Tetap itu membatalkan ketika kita sudah sadar. Kalau belum sadar masih dalam kondisi lupa, maka lanjutkan saumnya. Ada lagi, mencium istri, Pak, Bu, Bapak ya. Bapak nyium bojo, batal tuh Pak? Tuh, nabet ente. Gara-gara mahram, kumaha lamun nyiumna kateterasan. Nah, perlu kita bedakan. Ada cium yang itu tidak membatalkan. Sebagaimana ketika Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar, beliau bertanya kepada Aisyah tentang hubungan antara suami dan istri ketika melaksanakan saum, dia boleh untuk berdekatan, boleh juga untuk bercanda, boleh juga untuk mencium, tapi hanya mencium. Karena Rasul pun di dalam perkataan Aisyah bahwa Rasul pun mencium sebagian istrinya. Wahwa so'imun, padahal beliau berada dalam keadaan saum. Nu teu kenging mah terasna, tah eta teu kenging. Tapi paminyiumna hungkul teu janten permasalahan, tidak membatalkan terhadap saum kita. Ada lagi yang digosipkan membatalkan saum padahal tidak? Ada yang tahu? Anu dipengker saurna teh usia sabar tahun? Mohon? 17 tahun tos nikah tak Acang? Atau tos nikah sekolah kene tapi tos mimpi tak Acang? Nah disusurikan wajarnya atas mimpi. Dina sasi Ramadan tabu 12 bobosian mimpi batal tuh Nah buat batal kan kumaha aya naonan emang kana mah bobo keluar naona jadi lamun keluar batal gitu. Ibu tadi aya nu nyebat henteu nah bet henteu Bu pan keluar saur sia nah bet teu batal Bu karena tidak disengaja. Berbeda dengan jima hubungan suami istri, aya teu Bu hubungan suami istri nu teu ngahaja? Aya nya. Sadayana ge hubungan suami istri mah ngahaja, ari ihtilam mimpi. Tadi mimpi teu ngahaja hoyong mimpi. Tapi memang takdir ti Allah kedah ihtilam, kedah mimpi.
maka tidak membatalkan saum. Lanjutkan saumnya. Meskipun tadi saura keluar gitu ya. Tapi lanjutkan saja saumnya karena tidak membatalkan terhadap saum kita. Ada lagi yang mau menyebutkan Billy aya nu terang naon anu digosipkeun ngabatalkeun saum padahal mah henteu. Hitut dinu cai. Tah kira-kira nah bet disebat bapak apa? Emang kauyup gitu. Nah, urang euy deui kana definisi makan, ari makan atau minum ngalebetkeun caina ti mana, Bu? Tina mulutnya atau masuk ke dalam bagian tubuh kita misalkan melalui infusan tetap batal. Pamit tadi nah bakal lebet caina henteu paknya, Bu. Nah, jadi tidak membatalkan. Ada lagi, bila anu panasara cenah siga Bapak tadi ai hitut dinu cai batal teh nya. Ya, sok sebutkan, nanti kita bahas. Ada lagi yang penasaran? Disuntik. Nah, disuntik mah ketika kita memberikan infusan itu ada cairan yang masuk sebagai makanan. Jadi makan tetap. Berarti nu masuk itu diinfus itu tetap batal saumna gitu. Karena ada sumber makanan yang masuk meskipun bukan melalui mulut gitu. Ada lagi? Dari Bapak atau dari Ibu? Ada lagi? Suntik obat sama, obatnya masuk kan ke seluruh tubuh. Jadi itu sama dengan makan tapi melalui jalur lain. Gitu ya. Jadi ketika kita saum, maka kalau misalkan bisa tidak disuntik dulu. Tapi kalau misalkan harus, ya berarti tinggal kita batal saumnya nanti dikodok karena alasannya jelas. Alasannya jelas yaitu sakit. Kalau tidak jelas alasannya, hanya karena kita alasan-alasan yang tidak disyariatkan, maka itu dosa yang sangat besar. Jadi kodok teh aya gara-gara sakit. Pamit sakit batal. Nah, eta mah teu aya kodok-kodok acan, teu aya fidyah-fidyah acan, nu aya naon tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan bagian dari dosa yang kita lakukan. Tuh, terkait hal-hal yang digosipkan membatalkan saum padahal sebetulnya tidak gitu ya. Kemudian ada juga seperti tadi yang Ibu sebutkan, ada perkara-perkara yang dapat mengurangi bahkan menghabiskan nilai dari saum kita sehingga membuat saum kita tidak ada apa-apanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Ada yang tahu apa saja, Bu? Pak? Apa? Gibah. Nah, gibah. Kenapa gibah dapat mengurangi pahala saum? Karena dosa, tetapi bukan bagian dari pembatal saum. Ada lagi yang lain? Ambek-ambekan. Osok, Osok. Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, ada salah satu istilah namanya sohob. Sohob itu di mana kita marah atau berteriak atau berbantah-bantahan. Ketika kita sedang saum, maka nilai saum kita di depan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Cek ilmu, Bu. Dari hari pertama sampai sekarang hari ke-6, aya teu ibu nyeselan ka murang kali. Aya pada nuju saum, Bu. Pak eta teh sohob kade bisa mengurangi nilai dari saum kita, bahkan bisa jadi lamun trasoe sadinten eta teh ambek-ambekan we terus, pendak jeung budak ambekan, pendak jeung suami carekan, pendak sareng sepuh carekan deui, bisa jadi saumna tidak ada apa-apanya
kecuali hanya menahan lapar dan dahaga hungkul. Datu cenah lamun teu di dojama abi teh moal ngambek sok itu ibu-ibu manya. Lamun mamah teu ninggal dede bangor da moal mamah teh ngambek cenah. Padahal seharusnya yang namanya saum itu ibarat perisai. Tameng buat diri kita. Kalaulah kita mau marah, tahan. Oh, abi teh nuju saum. Di stop ngambekna, jantan ditahan, berarti saum kita imanan wahtisaban. Pami urang nuju saum teu acan tiasa ngendalikeun emosi urang. Pertanyakan kepada diri kita, sudahkah saum kita imanan wahtisaban? Sekali lagi, ataukah masih formalitas dan rutinitas saja? Nah, ini peryogi di muhasabah ketika kita sedang saum, tetapi masih sering kita marah-marah kepada siapapun itu. Ada lagi yang tahu selain tadi marah-marah, tadi gibah, ada lagi? Apa? Nonton TikTok emang kenapa? Sermadorotna gitunya. Ada sebuah istilah juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kalau tadi sohob, kalau ini rofas. Yang namanya rofas itu adalah perkataan-perkataan, bahkan sebagian ulama menyebutkan termasuk sebuah perbuatan juga yang menjurus kepada perkara-perkara yang kotor. Dalam artian jorok dalam tanda kutip. Nah, mundina TikTok aya tontonan-tontonan nu teu palaruguh ku urang ditonton, nah itu termasuk bagian dari rofas. Maka bisa jadi pahala dari saum kita tidak ada, hanya ada lapar dan dahaga hungkul. Nu dipengker acuk biru cenah. Tos nikah tacan? Tacan nikahnya susulumputan ti mama sareng ibuna, ti mama sareng bapana. Gaduh kabogoh. Gaduh kabogoh tuh. WA-an, teh. Sayang lagi apa? Nah, kade ya. Ieu bahasa-bahasa berlainan jenis tapi menyangkut karena sebetulnya mah hubungan suami istri ya teh. Tetapi kita lakukan ketika kita saum padahal bukan muhrimnya, bagian dari rofas. Jadi lamun weaan dengan lain jenis sanes ngan saukur gaduh kabogoh, kadang kan sok kitu nya Bu, sareng teman kerja sama tetangga terkadang suka gitu. Weaan kirim stiker porno di WA kan sok aya. Nah, ini bagian dari rofas, termasuk salah satu perkara yang bisa menurunkan atau bahkan menghilangkan nilai dari saum kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah hanya lapar dan dahaganya saja. 3 tadi, masih ada yang tahu yang lain? Berbohong. Kenapa berbohong dapat mengurangi pahala saum? Bagian dari dosa ya. Bagian dari dosa tapi tidak membatalkan saum. Cuma nilai dari saum kita juga bisa berkurang. Ada lagi yang mirip-mirip dengan berbohong. Menghina atau mencela. Kalau dalam bahasa hadisnya disebut satmu. Bapak naik motor. Di dia nanjak, tuh Pak nanjak ya sekediknya. Palih ditu aya nu nyalip mobil dolak. Motor deui nyalip mobil dolak, bapak di dia, bapak teh nuju saum, bangsat, setan gitu kan ya. Kade Pak, eta ge tiasa menghilangkan nilai dari saum kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termasuk bagian dari syatmu, menghina, mencela di kehidupan sehari-hari, di pekerjaan. Kalaulah kita menghina orang lain dalam kondisi kita sedang saum, maka hati-hati saum kita hanyalah menahan lapar dan dahaga saja. Dan yang terakhir ada kotlu. Kotlu mah berkelahi. Jadi kalau tadi yang disebut marah, tadi itu hanya dengan perkataan saja, sohob. Tapi
Munjeng fisikna berkelahi itu disebut dengan kotru. Da cenah mun teu ditantang mah moal abi ge gelutnya eta tantanganana. Itu yang harus kita jadikan saum adalah perisai buat diri kita. Bade aya nu nantang kukumaha oge tahan. Kata Rasul sebutkan, saya sedang saum. Insya Allah yang ngajak berkelahi atau yang marah-marah mencaci maki ke kita pun bisa setidaknya lebih menurunkan emosinya supaya tidak mengganggu saum kita. Nah, ketika saum kita sudah imanan, wahtisaban, pasti saum kita sudah meninggalkan hal-hal tersebut. Maka kita cek saum kita sudah ataukah belum. Kalaulah belum, maka mulai dari pulang dari kajian ini kita coba amalkan. Kita saum dengan imanan wahtisaban, jauhi perkara-perkara yang dapat menurunkan nilai dari saum kita, jauhi perkara-perkara yang dapat membuat saum kita batal, dan juga ditambah dengan melakukan ibadah-ibadah yang lain selain saum, tetapi kita lakukan ketika kita saum. Contoh yang sering kita lakukan selama saum, ibadah tambahan apa, Bu, Pak? Ada ibadah tambahan apa? Infak atau sodakoh. Nah, sebaik-baiknya sodakoh adalah sodakoh yang dilakukan ketika kita saum di bulan Ramadan. Maka bisa kita cek ketika misal contoh bapak-bapak menuju Jumatan. Ngalangkung kencleng. Nah, cek. Kalaulah saum kita imanan wahtisaban, pengisian kencleng teh asa isin. Tapi sanes isin ku batur. Isin ku Allah. Margi orang saum teh imanan wahtisaban lembar. Peluang kangge infak sareng sodako. Ada lagi selain infak dan sodako? Ada lagi yang lain? Ibadah tambahan yang bisa kita lakukan? Tadarus. Tadarus Al-Quran itu bisa kita perbanyak karena pahalanya sangat luar biasa. Bahkan yang dihitung itu bukan per kita membaca, bukan per kaca, bukan per juz, tapi per ayat. Tapi per huruf, bukan per ayat, tapi per huruf. Satu huruf kita baca, maka satu pahala buat kita. Kita membaca satu surat berapa huruf tuh? Al-Fatihah aja berapa huruf? Itu kan sudah banyak. Maka akan banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Maka kita muhasabah. Genep dinten ayeuna atos Bu, ngaos sabaraha juz Bu? Aya nu tos genep juz? Aya nu masih keneh sajuz? Genep dinten teh? Atau aya anu masih keneh teu acan maca Quran acan? Nah, ieu peryoge di muhasabah da abi teh teu acan tiasa maca Al-Qur'anna diajar. Kumaha da abi teh tos sepuh belajar, karena yang namanya belajar tidak ada kata terlambat. Saya pernah mengajarkan orang yang usianya 63 tahun. Jadi aya nu suatu 63 tahun, Pak? Aya 70 punya. Ieu yuswa 63 tahun. Teu acan kantos diajar Al-Quran, mau kapungkur nuju alit, nuju TK kantos diajar, ngan pas diajar nate disentak wae ku guru ngaosna. Pundung alim diajar deui, dugikeun ka yuswa 63 tahun teu tiasa baca Al-Quran. Tapi alhamdulillahnya ada hidayah dari istrinya, meminta sebelum meninggal ingin bisa membaca Al-Quran. Maka dia memanggil, kebetulan saya dipanggil untuk mengajarkan Al-Quran mulai dari Iqra. Jadi 63 tahun teh AA, Aba, AA, Baba, gitu di awal. Tapi sampai bisa baca Al-Quran, kalaulah ada niat menjada wajada, pasti bisa. Nah, orang aya niat, kalaulah kita saumnya imanan wahtisaban, maka pasti ada niatan dari diri kita untuk belajar membaca Al-Quran, bahkan sampai
menghafal Al-Quran, dan memahami Al-Quran. Ada lagi Pak Bu, ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan selama bulan Ramadan? Sholat sunnah, gitu ya. Sholat sunnah di akhir engke taraweh. Di awal aya oge sholat sunnah anu sanesna. Seperti misal tadi sana nyebat sholat sunnah, hanya anu dipengkernu. Sholat sunnah apa yang bisa dilakukan ketika sehari-hari sebelum taraweh? Rawatib. Bisa dilakukan tahajud. Kalau ada taraweh, apakah harus tahajud lagi? Tidak, cukup dengan taraweh. Rawatib bisa kita lakukan. Ada lagi Bu sholat sunnah yang bisa kita lakukan? Sholat duha yang bisa kita lakukan. Ada lagi? Sholat sukru wudu. Ada lagi? Bapak yang ke masjid, tahiyatul masjid. Banyak sebetulnya sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Karena sebetulnya dengan sholat kita bisa menjaga mental dan pikiran kita. Apalagi ketika dilaksanakan pada posisi kita sedang melaksanakan saum, Pak. Karena kalau misalkan kita tidak suka melaksanakan sholat, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa sakit jiwa. Aya di dia nu sakit jiwa? Aya nu sakit jiwa? Pan zaman ayeuna mah serbunya jami-jami anu sakit jiwa buktosna sakedik-sakedik hoyong healing. Ya. Pak, abi teh hoyong healing. Hoyong liburan. Nah, hoyong liburan lieur mumet sakit jiwanya. Karena sedikit-sedikit ingin healing, sedikit-sedikit ingin healing. Sebetulnya sholatlah adalah healing yang terbaik buat kita. Coba kalau kita sholat, kan kita mengucapkan Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Maka ketika kita mengucapkan Allah Maha Besar, segala yang lainnya itu adalah kecil, termasuk masalah-masalah kehidupan kita. Ayah, bapak, atanapi ibu anu gaduh masalah ekonomi, seueur sametan, tenang, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada yang bermasalah di rumah tangga, tenang, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ada masalah di masyarakat, tenang juga. Karena ada Allah yang Maha Besar yang tentunya bisa membantu kita. Tapi lamun sholat teu dikerjakeun, maka wajar ketika kita punya masalah, bingung, mumet, sakit jiwa, hoyong healing, hoyong liburan teu palaruguh teh. Nah, padahal healing yang terbaik adalah sholat yang bisa kita laksanakan. Termasuk sholat sunnah yang tadi telah Bapak dan Ibu sebutkan. Dan juga tadi, yang terakhir di malam hari, kita bisa melaksanakan sholat. Nah, jempet tadi terus terang. Di malam hari ketika saum Ramadan, setelah Isya kita biasa melaksanakan sholat tarawih. Itu juga bagian dari kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bagian dari healing. Baik ketika kita di masjid, kan bisa bertemu dengan yang lain, bersilaturahmi, atau taraweh di rumah ibu-ibu. Bisa juga family time bersama keluarga, ngobrol sareng murang kalih teh raos. Satu acan taraweh, saatos taraweh, biasanya masuk muncul bahasa-bahasa anu so sweet ti ibu ka murang kalihna. Teteh aa sing janten murang kalih nu soleh nya. Saatos naon eta teh? Saatos salat taraweh biasana mah. Margi salat itu adalah hiburan atau healing yang terbaik buat kita. Tetapi catatannya hadirin semuanya, ketika kita melaksanakan sholat taraweh sama dengan yang tadi, harus imanan wahtisaban. Baik ketika kita menjadi imam ataupun ketika kita menjadi makmum. Karena ketika kita menjadi imam, bisa jadi sholat tarawehnya bukan imanan wahtisaban, tapi ingin dipuji oleh orang lain. Buktinya apa?
membaca ayat-ayat yang panjang. Al-Baqarah sajuz atau sasurat dalam sarokaat kan? Cangkel gitunya. Nah, ibu-ibu tewa tos galenggasahan we kan? Tongwa ka Al-Baqarah ibu mah naon bu anaba ogenya padahal sapotong eta teh tos teu kiat kangge tatih. Nah, ketika kita jadi imam, kita muhasabah, kita baca surat yang panjang karena Allah atau karena ingin dipuji. Ieu tah abi apa ya 5 juz, mata 11 rakaat orang tamatkeun we 5 juz. Bahaya ya. Tos mah ibu-ibu kabur tawa ka 5 juznya punya sim kuring name maca Al-Baqarah 20 ayat 4 rakaateun 5 tos kalalabur gitu. Kok mau 5 juz gitu? Wah, iya bahaya pisan. Nah, maka muhasabah diri kita. Apakah karena iman kepada Allah atau karena ingin dipuji? Termasuk ketika kita menjadi makmum. Sudahkah kita sholat tarawehnya imanan wahtisaban? Buktikan. Ketika imam membaca ayat-ayat yang panjang, pengutuk bu nahate, kenwe, bu orang terang. Ya imam teh misalnya teh seolah-olah hoyong kapuji, tapi tos dina hate teh abi mah daah sholat nage imanan wahtisaban. Tetep we khusu, kalau mau bapak sok aya kan di tengah-tengah jauh cenah. Ah bahaya ieu batal ta. Dina ahamna oge gitu. Suga ngarti gitu. Kumaha mun aham sakali teu ngarti, Bu? Tuh, aham liar cenah kabur we. Tah ieu. Jadi sebagai imam harus imanan wahtisaban, sebagai makmum pun harus imanan wahtisaban, termasuk ketika membaca bacaan yang pendek. Kadang ada imam, nah bacaan teh meuni hayeuh we kulhu Anas falak eta deui meh kaangge ku jamaah cenah. Berarti teu imanan wahtisaban eta oge. Leuheung lamun alasanna dan nu apana eta keneh eta humpul leuheung eta mah. Bisalah dijadikan alasan. Tapi kalau alasannya meh kaangge, nah ieu bahaya. Berarti sholat taraweh kita belum imanan wahtisaban, termasuk ketika kita menjadi makmum ditinggal di dia di jadwal Pak Ustadz yang mananya di jadwal taraweh benten-benten khotib sareng imamna kan aya nu sami aya nu benten tapi teu saorang dina sasasih kan aya digentos-gentos ku ibu teh ditinggal. Wah ieu mah abi bade salat taraweh di masjid. Nah kamari henteu beda nu kamari mah panjang bacaanna. Nu ieu mah ponok, tah semangat ibu oge. 7:30 lebih saparapat bisa beres, sinetron ketontonan gitunya. Tapi ari nu panjang mah dicek teh si ayeuna mah sok panjang ye. Hoream. Jo nyarios bapak teh Bu, ka istrina teh mending salat taraweh yeuh di bumi family time cenah. Padahal sanes family time. Tapi da itu teh panjang di masjid tos dicirian. Tiap aya nu panjang teh cirian kayak dina jadwal berikutna abi moal hadir tah ieu berarti belum imanan wahtisaban. Maka perlu dimuhasabah. Dalil yang sering kita dengar tapi bisa jadi belum bisa kita praktekkan, belum bisa kita amalkan. Itu proses saum. Sekarang terakhir saum adalah kita berbuka puasa. Buka puasa yang imanan, wahtisaban harusnya seperti apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mun buka puasa na imanan wahtisaban berarti kumaha? Tepat waktu di awal waktu karena buka yang terbaik menurut Rasulullah adalah di awal waktu. Bahkan sebelum kita melaksanakan sholat maghrib batalan heula. Di awal waktu kita melaksanakan buka saum. Selain di awal waktu ada lagi buka yang baik adalah buka yang secukupnya. Ilmahnya ibu buka sok kumaha? Adan, takjil heula korma. Terus cai.
Tos cai teh bala-bala nya bunya. Bari jeung sakantenan sareng cendol. Tos kitu teh tuang sangu ya. Tos tuang sangu naon? Mih deui dilanjutnya. Tos mih teh kita salat tarawih, salat tarawih teh tuang deui terus we tuang sareng tuang seolah-olah balas dendam. Ah tadi siang abi teh tiasa tuang ayeuna mah mending sawaregna. Berarti belum imanan wahtisaban. Secukupna we bilin ke salat tarawihna nundutan. Tah simkuring masuk aneh Bu, ketika aya nu salat tarawih nundutan sok ngabandingkeun teh kieu naha ari tarawih nundutan ari pas dibagi artos gajihan cenghar. Sok ibu kitu Bu. Bapak uih di dama nyandak artos 10 juta nundutan cenghar. Cenghar imam maca Al-Baqarah 10 ayat dina sarokaat nundutan cenghar. Nundutan padahal urang uninga. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang namanya akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan yang permulaan, yaitu keduniaan. Itu juga perlu dimuhasabah. Nundutan ieu aya naon ya dina diri abi? Dina fisik abi nah abi salat tarawih nundutan wae. Wareg gitu kan tiasa wae gara-gara wareg. Tiasa wae gara-gara teu cinta we kana salatna. Dalamun cinta mah Bu sok lamun aya ibu kapungkur nuju nembe kenal sareng bapak aya we SMS ti bapak. Da cenghar Bu nya. Nah, cinta. Ari ayeuna mun bapak nga-WA ka ibu kumaha Bu? Masih cinta teh? Masih cinta berarti kudu cenghar. Nah, begitupun cenghar ketika kita akan mendapatkan pahala. Karena sholat itu akan menjadikan diri kita dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus semangat. Nundutana ditahan. Kumaha carana supaya sholat urang sadayana sempurna. Margi pami nundutan mah kan teu sempurna. Itu yang bisa kita muhasabah. Supaya kita bisa mengenal saum yang telah kita laksanakan ratusan kali tadi, ribuan kali tadi. Sudahkah imanan wahtisaban dari semenjak sahur kita, proses saum yang kita jalani, dan juga ketika kita buka, termasuk ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Di akhir dengan ketika kita tidur. Pami ibu dina sasi Ramadan bade kulem wengi. Nah, perasaan teh kumaha Bu? Ieu teh sejanten muhasabah. Pami perasaan teh tenang, raos bade kulem teh kantunduk gitu nya. Nah, berarti saum urang sudah ada nilainya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita ketika hendak tidur masih gelisah, males besok harus sahur, apalagi ketika setelah berkegiatan sampai jam 10 malam, contohnya 11 malam, jam 12 malam sudah berkegiatan. Subuhnya, sebelum subuh kita harus terbangun melaksanakan sahur, kita jadi tidak termotivasi, tidak semangat untuk tidur. Ah, hoream bobote nah, cieun gara-gara sahur enjing. Nah, iya berarti saum kita belum bisa menjadikan diri kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi derajat ketakwaan. Karena kalaulah saum kita bisa menjadi meningkat dari keimanan menjadi ketakwaan, berarti saum kita telah berhasil. Sebagaimana dalil paling utama yang sering dijadikan dalil saum di dalam Al-Quran, bagaimana Bu? Harafah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Maka kalaulah kita merasa diri beriman, berarti kita sedang dipanggil oleh ayat ini. Kalau kita tidak merasa diri beriman, berarti janganlah merasa kita sedang dipanggil oleh ayat ini.
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian saum. Berarti saum teh wajib. Berarti salah satu tanda keimanan kita adalah dengan kita melaksanakan saum. Karena saum itu adalah bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak saum hanya gara-gara mencari harta, contohnya. Da abdi mah dameuna berat. Nah, sering simkuring ngadangu kitu. Aduh kedah angkut-angkut. Jantan berat we ieu mah kami ngalakukeun saum teh. Padahal saum teh ieu teh kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ari kerja mah eta pada tiasa milarian kerja nu sanes dan nu ngatur rezeki ge naha dunungan urang. Naha urang pan sanes. Tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, maka tadi setelah kita cek sudahkah iman dan ihtisaban, lalu kita cek juga kepada diri kita, sudahkah kita yakin saum kita ini bisa meningkatkan keimanan kita menjadi derajat ketakwaan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah masih belum? Maka kalaulah kita merasa masih belum, apalagi kita merasa masih jauh dari imanan wahtisaban, masih jauh dari meningkatkan keimanan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari hari esok, saum kita coba laksanakan dengan imanan wahtisaban, berlandaskan keimanan, bukan hanya rutinitas atau formalitas, bukan hanya ingin dipuji, bukan izin ku suami, bukan izin ku istri, bukan izin ku bapak atau ku ibu, atau sieun ku bapak atau ku ibu, izin ku murang kali, sanes eta, sanes kangge sehat, sanes oge kangge urang sadayana dipuji ku nu sanes, tapi kangge iman ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.